Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk praktikum laboratorium farmasi untuk kelas 10 ya. Kita lanjutkan dengan menjelaskan cara pengerjaan jurnal. Minggu kemarin itu baru sampai bab 3. Bab 3 itu terdiri dari yang pertama untuk kelengkapan resep. Ini saya review kembali ya. Di sini ditulis tidak ada tanggal penulisan resep, dan yang kedua tidak ada alamat pasien. Data 2 ini dilihat dari 14 poin kemarin dari kelengkapan resep. Ada apa saja sudah dicatat ya, sudah dikirimkan juga filenya. Dari yang 14 itu yang mana yang tidak ada. Nah, berdasarkan resep yang kemarin, resepnya ini saya perlihatkan kembali ya. Nah, dari resep yang ini itu ternyata ada 2 yang tidak ada. Yang pertama, tidak ada tanggal penulisan resep sama tidak ada alamat pasien. Untuk yang alamat pasien, kenapa di sini diberi tanda kurung tanyakan, sedangkan untuk yang tanggal penulisan resep tidak. Ini karena untuk tanggal penulisan resep ini tidak berpengaruh terhadap pembuatan obat. Yang berpengaruh adalah nanti tanggal pembuatan sediaan. Kalau tanggal penulisan resep ini tidak jadi masalah ketika dikosongkan sama dokternya. Kenapa untuk yang alamat pasien ini wajib ditanyakan? Ini untuk menghindari nanti kesalahan pasien. Jadi kan salah satu keberhasilan pada pengobatan diantaranya adalah tepat pasien. Ini juga menghindari karena nanti tidak menutup kemungkinan ada pasien dengan nama yang sama. Oleh karena itu, pasien di sini wajib ditanyakan alamatnya. Kemudian di bab 2, untuk yang keterangan itu memuat resep standar, buku referensi, isi zat aktif, dan keterangan dosis. Untuk OTT sama usul perbaikan ini diabaikan saja. Ya, untuk yang resep standar, yang paracetamol, lihat kemarin zatnya ada 2 ya, ada paracetamol dan prednison. Untuk yang paracetamol bisa dilihat di pustakanya di buku ISO volume 50 halaman 37. Kemarin cara kita mencarinya sudah di ini ya. Cara mencarinya sudah diberitahu. Lihat ini buku ISO-nya. Kemarin lihat indeks di belakang ya. Untuk nama obatnya dicari dulu, nama paracetamol. Kemudian lihat tiap tabletnya mengandung apa, berapa banyak, berapa gram atau berapa miligram. Dosis yang dicantumkan di sini, kenapa hanya dosis anak 6 sampai 12 tahun? Di jurnal, kenapa tidak semua dosis untuk rentang usia dari bayi sampai dewasa? Karena berdasarkan resep, lihat ini resepnya untuk Vika dengan usia 12 tahun. Karena pasien usianya 12 tahun, jadi cukup dosis yang dicantumkan di jurnal cukup dosis sesuai dengan umur pasien saja. Nah, kalau gimana kalau pasiennya umurnya 3 tahun? Berarti bukan ini yang dicantumkan di jurnal. Tapi cari dosis untuk anak yang usianya 3 tahun itu berapa? Ya, paham ya? Untuk prednison juga sama. Kemudian untuk monografi kemarin, monografi itu intinya kita pengen tahu ini bentuk awal dari zat tersebut itu apa. Yang pertama paracetamol. Paracetamol kemarin kita lihat di buku Farmakopeia Indonesia ya. Dilihat di buku Farmakopeia Indonesia ada di halaman 7, nama kimianya adalah acetaminophen atau acetaminophenum. Bentuknya seperti apa? Hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit. Untuk prednison sama, juga ini diperoleh dari buku Farmakopeia Indonesia halaman 515 dengan nama kimia prednisonum. Bentuknya serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Nah, sekarang kita akan ulas untuk yang bab 4. Bab 4 ini mengenai daftar obat. Daftar obat ini kita akan cari penggolongannya, termasuk golongan obat apa, zat yang terdapat dalam resep, dan indikasinya atau kegunaannya untuk apa. Yang pertama, zat yang pertama adalah paracetamol. Paracetamol itu termasuk golongan obat bebas.
Cara mencarinya seperti apa? Kita sekarang buka buku ISO. Kalau di sini di jurnal di kunci jawaban seperti minggu kemarin ya. Jadi yang digunakan itu adalah volume 51, sedangkan yang sekarang akan kita gunakan adalah volume 51. Ya. Kita cari kemarin paracetamol halaman berapa? Di awal ya. Kita coba cari dari huruf P. Paracetamol. Ini lihat ada halaman 39. Ya, paracetamol halaman 39. Oke, kita dapat ini halaman 30. Cari ini. Nah, paracetamol 500 mg. Lihat di sini, kemarin sudah saya jelaskan. Di sini untuk nama yang huruf kapital semua dengan cetak tebal, ini adalah nama dagangnya. Nama dagang. Nah, yang di bawahnya di sini kebetulan namanya sama, paracetamol. Ya, di sini juga paracetamol, ini kebetulan ini zat aktifnya. Ya, ini zat aktifnya. Kita ambil contoh yang lain. Nah, di sini ada Panstop. Mereknya Panstop, isinya metamizol sodium. Jadi mereknya Panstop, zat aktifnya tepat di bawahnya ini, metamizol sodium. Nah, ini nama zat aktifnya. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah paracetamol. Ya, kenapa bukan paracetamol yang ini yang digunakan? Lihat di sini komposisinya. Paracetamol 120 mg per 5 mili. Artinya ini bentuk sediaannya adalah sirup. Sedangkan yang akan kita gunakan adalah bentuk tablet. Tahu dari mana yang akan kita gunakan tablet? Lihat di sini. Tablet. Jadi jangan cari merek paracetamol dengan sediaan yang sirup, tapi cari paracetamol dengan sediaan yang tablet. Ya, yang ini yang tablet ya. Tahu dari mana ini bentuknya tablet? Nah, ini lihat dosis 1 tablet. Nah, ini berarti kita carinya merek yang ini ya. Ini merek dagang, ini yang Avi Pharma, ini nama pabriknya. Pabrik yang memproduksi obat paracetamol merek ini. Nah, huruf yang berada di samping kanan ini adalah golongan obatnya. B itu menunjukkan bahwa obat ini termasuk golongan obat bebas. Ya, golongan obat bebas. Tandanya adalah huruf B. Lihat, ini juga huruf B. Ya. Jadi untuk paracetamol kita temukan bahwa golongan obatnya adalah golongan obat bebas. Lihat di sini di kunci jawaban. Di sini sekali lagi buku yang digunakan di jurnal yang kalian terima waktu pertemuan pertama waktu tatap muka itu yang digunakan adalah ISO volume 50. Sedangkan yang kita gunakan saat ini adalah volume 51. Volumenya mungkin berbeda tapi prinsip pencarian zatnya itu sama saja ya. Pencarian sama saja. Oke. Tadi penggolongan sudah ya, jadi paracetamol itu termasuk golongan obat bebas. Ini yang di bawah ini adalah indikasinya. Indikasi itu adalah kegunaan. Kegunaannya apa? Nah, analgesik dan antipiretik. Analgesik itu adalah obat untuk mengurangi rasa nyeri. Sekali lagi, analgetik atau analgesik adalah obat untuk mengurangi rasa nyeri. Sedangkan antipiretik adalah obat untuk menurunkan demam atau menurunkan panas. Jadi paracetamol itu punya dua fungsi. Yang pertama untuk mengurangi rasa nyeri dan yang kedua untuk obat penurun panas. Nah, yang kedua ada prednison. Prednison tadi termasuk golongan obat keras. Kita cek. Kita cari namanya prednison. Prednison tadi kita ya cari paracetamol ya, berarti masih di huruf P. PR. Pred. Nah ini prednison 275. Prednison 275. Kita cek. Prednison 275. Oke, ini ada prednison K.
Nah, kalau K ini berarti kepanjangan dari keras. Jadi prednison itu adalah obat atau termasuk golongan obat keras. Lihat, nah betul kan? Jadi prednison itu termasuk golongan obat keras. Lihatnya di mana? Di sini. Lihat simbol huruf yang paling kanan di samping nama pabrik obat yang memproduksinya. Di sini ada huruf K, berarti prednison adalah termasuk golongan obat keras. Dapatnya dari ISO volume 50 halaman 266. Kalau di sini kita dapatnya di ISO volume 51 halaman 275 ya. Nah, ini sebagai anti alergi. Kalau ini namanya mungkin tidak asing ya, masih familiar. Anti alergi berarti obat untuk alergi. Ya, ini untuk prednison. Nah, di sini dibuat kesimpulan. Karena ada salah satu obat yang merupakan golongan obat keras, berarti ketika paracetamol dan prednison digerus dalam mortir, digabung, nanti kan serbuknya digabung. Berarti golongan obatnya jadi apa? Berarti mengikuti yang ini, obat keras, mengikuti obat yang levelnya tinggi. Gitu. Kalau dua-duanya obat bebas, berarti termasuk golongan obat bebas. Tapi kalau misalnya yang satu bebas, yang satu obat keras itu kan levelnya tinggi. Nah, berarti nanti paracetamol juga otomatis nanti tercampur. Dia akan otomatis menjadi obat keras karena tergabung dengan prednison. Nah, kalau berdasarkan indikasi, jadi intinya apa sih? Kalau misalnya paracetamol sama prednison, kalau udah dicampur jadi serbuk, jadinya obat apa? Nah, ini untuk obat demam disertai radang. Ya, obat disertai radang. Radang itu apa? Pembengkakan. Ada pembengkakan, jadi ada bengkak, makanya timbul demam. Demamnya diobati dengan paracetamol sebagai penurun panasnya. Tadi karena bengkak itu biasanya disertai dengan nyeri, makanya pas juga diberikan paracetamol, karena paracetamol selain menurunkan panas juga dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, berarti di sini radang di sini bukan bengkak yang jangan membayangkan bengkak di sini adalah yang bekas pukulan kemudian timbul benjolan besar dengan warna memar, warna biru atau ungu misalnya, tidak. Di sini dikatakan bahwa prednison itu anti alergi. Nah, berarti bengkak di sini maksudnya semacam bruntus ya. Semacam bruntus, jadi di kulitnya ada benjolan kecil, mungkin seperti jerawat tapi tidak bernanah ya, bruntus-bruntus. Itu kan suka bikin timbul panas. Nah, makanya dikasih varian atau campuran ya. Campuran dari obat dua ini, paracetamol dan prednison. Oke, sekarang kita beralih ke bab 5. Satu lagi saja untuk hari ini. Perhitungan dosis maksimal. Oke, untuk paracetamol satu kalinya setengah dikali 500. Setengah itu dari mana? Dari resep. Lihat. Kemarin sudah saya katakan bahwa angka yang berada di sini, di samping ini menunjukkan untuk satu bungkus. Kenapa satu bungkus? Karena ada keterangan DTD. Ketika ada keterangan DTD, artinya berarti setengah tablet di sini adalah untuk satu bungkus. Nah, kita lihat satu bungkus. Kenapa di sini bukan satu bungkus? Satu kali maksudnya apa? Satu kali itu adalah sekali minumnya. Lihat, Signa terdedie 1 pulveres, artinya tandai seharinya 3 kali, di mana sekali minumnya adalah satu bungkus. Berarti di sini pasien sekali minumnya satu bungkus. Tadi satu bungkusnya adalah setengah tablet, makanya di sini ditulis setengah ya. Satu kali minumnya pasien minum setengah tablet, di mana tiap tabletnya adalah 500 mg. Berarti kalau setengah tablet 250 mg. Kan kalau satu tablet 500 mg. Waktu di mana? Ini nih. Yang keterangan resep standar. Nah, tiap tablet paracetamol mengandung 500 mg. Berarti kalau setengah tablet ya setengahnya, berarti 250. Seharinya berapa kali? 3 kali. Terdedie ya, 3 kali 250, jadi 750. Berarti pasien atas nama Vika 12 tahun seharinya minum paracetamol sebanyak
750 mg. Sedangkan untuk prednison sekalinya sama setengah tablet, di mana tiap tablet yang mengandung 5 mg, berarti kalau setengah tablet adalah 2,5 mg. Berarti sehari Vika minum prednison itu sebanyak 3 kali. Bukan 15 ya, mohon maaf, ada kesalahan. Ini bukan 5 mg ya. Ini bukan 5 mg, ini diganti dengan 2,5. Jadi harusnya 3 kali 2,5 mg sama dengan 7,5. Saya coba cari balpen dulu ya, kita ganti ya. Nah, di sini silakan di jurnal yang punya kalian diganti. Oh, ini nggak ada ya. Ini diganti ya. Jadi ini 3 kali 2,5. 2,5 itu dari sini ya. Seharinya 3 kali, dimana sekali minumnya adalah 2,5. Berarti seharinya Vika minum prednison sebanyak 7,5 mg. Oke. Untuk video praktikum kali ini, penjelasan mengenai jurnal sampai bab 5 dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang difahami, harap bertanya, jangan diam saja. Biasakan bertanya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.